Tanggal 27 Juli 2020, jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Siang itu adalah hari yang cerah, tanpa adanya awan sedikit pun menutupi langit. Mumpung hari itu adalah hari libur, saya memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke sebuah tempat yang cukup viral beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini saya ingin mengunjungi sebuah tempat yang cukup bagus di Boyolali. Nama tempat itu adalah Embung Manajer. Perjalanan yang saya tempuh lumayan jauh. Dari kota saya yang ada di Karanganyar, perjalanan menuju Boyolali memakan waktu sekitar 1,5 jam lamanya. Ditambah saat itu lagi terik-teriknya matahari berada di atas kepala, membuat perjalanan ini serasa agak melelahkan di badan. Perjalanan pun saya mulai menggunakan sepeda motor kesayangan. Pada jam-jam segini tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di jalan. Maklum, hari yang saya ambil untuk jalan-jalan adalah hari Senin. Dan pada jam-jam tersebut adalah sibuk-sibuknya orang bekerja. Jadi untuk urusan macet di jalan bisa dihindari. Dari kota saya yang ada di Karanganyar, saya melewati kota Solo. Untuk jalan yang saya lewati sendiri adalah dari kampus UNS, kemudian lewat terminal Tirtonadi. Lalu saya lanjutkan ke arah barat menuju wilayah Manahan sampai berakhir ke arah pangkalan udara TNI AU yang berada di Colomadu. Setelah melewati kota Solo yang cukup padat, perjalanan saya lanjutkan lewat jalan utama Solo Semarang. Dari sini, saya mulai memacu motor agar cepat sampai di tujuan. Setelah cukup panjang jalan yang saya lalui, akhirnya saya tiba juga di Boyolali Kota. Seperti yang saya bayangkan, di Boyolali Kota, suasananya sangat sejuk dan aman. Tampak banyak pepohonan yang sangat rindang di tengah kota. Melewati jalan utama kota Boyolali, saya disuguhkan oleh ikon yang menjadi kebanggaan kota Boyolali, yaitu patung kuda Arjuna Wiwaha yang berada di Simpang 5 Boyolali. Patung ini mempunyai makna sebagai lambang ketegasan dan keberanian pemimpin untuk menegakkan hukum, tidak pandang bulu siapa yang dihadapinya. Perjalanan pun saya lanjutkan ke arah barat menuju ke Kecamatan Selo. Mulai dari sini, hawa sejuk dan segar ala pegunungan semakin terasa ketika saya melewati jalur ini. Ditambah lagi, kontur jalan yang menanjak membuat saya semakin penasaran seperti apa Embung Manajer nantinya. Saya cukup beruntung, cuaca di sini sedang bersahabat dengan saya. Dari motor, tampak Gunung Merapi dan Merbabu terlihat cukup jelas dari sini, meskipun dari kamera kurang begitu kelihatan. Menuju arah Selo, saya melewati salah satu pasar yang cukup penting di Boyolali, yaitu Pasar Cepoko.
Pasar ini sendiri memiliki ciri khasnya sendiri yang berbeda dari pasar lainnya, yaitu aktivitas paling ramai ada pada waktu siang hari. Berbeda dari pasar biasanya yang lebih ramai saat pagi hari. Selepas dari pasar Cepogo, jalan yang dilalui mulai menanjak dan berliku-liku khas pegunungan. Sesekali saya bermanuver layaknya seorang pembalap MotoGP. Maklum, jalur ini memang cukup enak buat diajak menikung. Eits, tapi hati-hati ya, tetap tertib dalam berkendara dengan tidak ugal-ugalan di jalan. Untuk jalannya sendiri sudah lumayan bagus. Berbeda pada saat pertama saya melewati jalur ini dulu. Sekali lagi, mata saya dimanjakan oleh pemandangan megahnya Gunung Merapi dan Merbabu di depan saya. Wes, pokoknya jos lah buat jalan-jalan. Akhirnya saya sampai juga di pusat kecamatan Selo. Mulai dari sini tujuan saya sudah semakin dekat. Untuk menuju Embung Manajar sendiri, kita harus melewati jalur yang hanya bisa dilalui oleh motor. Jalurnya sangat sempit lur, hanya bisa muat 2 motor saja. Sesekali saya harus berhenti ketika ada motor berpapasan dari atas. Ditambah lagi, tanjakan di jalur ini yang agak seram, namun cukup menantang bagi saya. Sempat berpikir motor tidak kuat untuk menanjak. Akhirnya saya paksakan untuk menuju ke atas. Tampak pos ojek berada di pinggir jalur. Mereka menawarkan jasa untuk naik ke atas apabila motor yang dinaiki tidak kuat untuk menanjak. Akhirnya Embung Manajar sudah mulai terlihat. Tampak di atas pengunjung sangat ramai berwisata di sana. Benar saja, kekuatan sosmed yang membuat viral tempat ini memancing para pengunjung termasuk saya untuk berwisata ke sana. Keren. Mungkin itulah suku kata yang paling tepat untuk menggambarkan keindahan tempat ini. Ditambah lagi, tidak ada awan yang menutupi keindahan pemandangan dari Embung Manajar. Tampak Gunung Merapi yang gagah dan kokoh menjulang ke langit. Benar-benar tambah mantap perjalanan saya kali ini. Saya akui, tempat ini benar-benar cocok bagi Anda yang ingin menikmati hawa pegunungan dengan pemandangan yang sangat indah. Di sekitar area Embung, sudah banyak penduduk setempat yang menjual aneka jajanan dan juga rest area untuk istirahat sembari menikmati keindahan dari Embung Manajar ini. Dan setelah menjelang sore pun, pengunjung yang ada di Embung Manajar ini semakin ramai. Banyak dari para pengunjung mengabadikan momen keindahan tempat ini dengan bersuah foto maupun bercandaria bersama teman maupun sanak saudara. Karena sudah semakin sore, saya pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi penjelajahan dan segera kembali pulang. Nah sobat, itulah tadi perjalanan saya dalam mengunjungi Embung Manajar. Kira-kira tempat mana lagi ya yang akan saya kunjungi? Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe jika kamu menikmati video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.